Lisnawati, ibu kandung remaja 13 tahun yang tewas diduga dianiaya ibu tiri, melaporkan mantan suaminya yang juga ayah kandung korban ke Polres Sukabumi. Dasar pelaporan, adanya unsur pembiaran, kelalaian, dan penelantaran terhadap almarhum. Lisnawati, ibu kandung NS, melaporkan AS, ayah kandung anaknya yang meninggal karena diduga dianiaya ibu tiri ke Polres Sukabumi. Dasar laporan dibuat karena terdapat unsur kelalaian, pembiaran, dan penelantaran ayahnya kepada almarhum semasa sakit. Ibu kandung korban mengaku sudah 4 tahun tidak bertemu korban karena dihalang-halangi mantan suaminya. Terakhir komunikasi 4 tahun yang lalu, nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak sama komunikasi sama sekali. Alasannya apa katanya, Bu? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayah. Sering dipukul, sering dijambak gitu. Termasuk sama almarhum tidak, Bu, waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi ya? Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal aja, meninggal sama anak saya, bawa motornya diabrut-abrut. Pihak keluarga ibu tiri NS yang diduga korban penganiayaan membantah sang ibu tiri melakukan penganiayaan hingga membuat korban meninggal dunia. Menurut kakak kandung sang ibu tiri, biaya sekolah NS selama ini dibiayai ibu tirinya. Bahkan NS kerap bermain ke rumah keluarga ibu tirinya. Menurutnya tidak mungkin adiknya menganiaya NS meskipun statusnya ibu tiri. Soal luka yang dialami NS, kakaknya menegaskan bahwa itu adalah penyakit yang dialami korban. Walaupun tidak mempunyai anak, jadi termasuk yang paling besar itu kuliah di terakhir kemarin pulang yang pas sakit itu juga sama. Dia pulang, tiba-tiba pulang minta ongkos buat bayar ojek. Jadi dia naik ojek dulu, ongkosnya dari ibu tiri. Jadi sekarang kalau seandainya emang ibu tiri ini istilahnya benar-benar kejam, beda ya, kejam sama galak untuk mendidik, beda ya gitu. Nah, nyatanya anak ini selalu pulang ke sini. Nah, selalu pulang ke sini. Kalau seandainya baik dari manapun, dia nggak. Kalau seandainya emang nggak nyaman karena di sini istilahnya nggak nyaman karena ibu tirinya benar-benar kejam, ya pasti kan dia juga pergi dan nggak bakalan pulang ke sini. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa. Pasti sejuknya. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Friska Clarissa, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.